Di kesempatan kali ini saya yakin udah banyak nih yang pengen nanya. Jadi langsung saja kita buka. Siapa dari Anda yang ingin bertanya tentang tema kita mulai dari satu. Yang nanya banyak tapi dijawabnya satu-satu ya. Oke, mungkin mulai yang pakai jilbab krem, silahkan. Namanya siapa? Nama saya Syifa. Syifa, oke. Saya mahasiswi tingkat akhir, jadi di tahun 2017 saya punya resolusi untuk lulus kuliah, lulus sarjana. Dan meniti karir entah itu di bisnis ataupun pekerjaan. Namun karena saya ini anak wanita satu-satunya dan usia saya di tahun 2017 itu 23 tahun, saya takut ada dorongan dari orang tua untuk segera menikah gitu Miss. Jadi bagaimana biar resolusi saya di tahun 2017 itu tidak terganggu sama dorongan dari orang tua. Oke. Iya. Kalau gini mungkin Mas Edvan ya bisa. Pakarnya. Gimana Mas Edvan? Karena soal masih muda juga ya Mas Edvan, umurnya berapa Mas Edvan? 23 tahun. 23 ya, jadi sama-sama seumur. Oh. Wah. Dan Mas Edvan ini juga sudah menikah. Ya, sudah dan menikah. juga sudah punya anak. Yes. Nah, Saya berarti menikah usia 20 tahun. usia banyak yang sedih tuh cewek-ceweknya. Menikah usia? 20 tahun. 20 tahun, Iya. oke. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Semester 6 di Nah, UIN Jakarta. pada waktu itu. gimana tuh caranya? Berarti ini juga membuktikan bahwa menikah, bahkan punya anak di usia muda, tapi itu tidak menghambat karir dan kesuksesan ya? Yes. Gimana caranya? Nah, pertama saya tanya dulu sudah ada yang mau atau belum di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman coba mulai dari setting ras sejak awal. Jangan dulu berpikir bahwa menikah itu susah, menikah itu sulit. Atau kalau memang betul tidak mau menikah, memang ingin berkarir dulu, setting rasnya adalah orang tuaku pasti mengizinkan diriku untuk berkarir terlebih dahulu. Kita harus yakin dengan itu. Kita setting dari otak kita. Kita paksa biar alam mengikuti keinginan kita. Ya, kalau orang beragama kemudian melanjutkan dengan berdoa dengan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi kita harus setting dulu tuh. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan adalah menikah itu bukan kiamat bagi karir. Ya, menikah bukan akhir dari karir kita. Pada malam hari ini 3 orang yang berbicara berdiri di depan Anda dan pemirsa di rumah adalah orang-orang yang berkarir dengan pasangannya. Betul? Oh iya betul ya. Betul? Ya, betul. Pak Bong menikahnya umur berapa? Saya 25 tahun. Wah, mudah-mudahan semua kita jadi bahas pernikahan ya. Resolusi 2017 menikah. Baik, tapi ini again sekali lagi kita membagikan ini semua untuk membuktikan kepada Anda ya bahwa kalau kita saja bisa, Anda pun juga bisa bahwa pernikahan itu tidak akan menghambat karir asal dilakukan dengan benar dan bahkan pasangan kita masing-masing juga akan membantu karir kita ya. Betul. Mungkin Pak Bong punya tips untuk yang lagi ada di rumah juga. Untuk Syifa ya terutama ya tadi. Jadi kalau misalkan Syifa ini ya pertama kalau memang sudah ada yang cocok ya nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi memang kalau belum ada yang cocok ya bisa jelaskan kepada orang tuanya bahwa hidup ini kan ada beberapa tingkatan, ada lingkarannya. Syifa bisa jelaskan bahwa lingkaran yang pertama ini adalah lingkaran yang mungkin lingkaran ini tergantung dari seberapa besar levelnya Syifa. Ya mungkin saya sebagai mahasiswa ya lingkaran saya sebatas mahasiswa. Nah kalau Syifa tingkatkan karirnya menjadi lebih baik, maka lingkarannya pasti akan lebih baik kan? Ya. Betul. Karena di mana posisi kita berada makin tinggi, lingkaran kita makin positif. Yeah. Nah kalau misalkan Syifa investasikan waktu, ini sambil dijelaskan kepada orang tua ya. Kalau Syifa investasikan waktu menunda merit misalkan 2 tahun, maka Syifa bisa naik mungkin 2-3 kali lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang tahulah, Papa juga tahulah teman-teman kampusku kayak gimana gitu ya. Kalau lingkaran kedua, kalau karir meningkat pasti lebih positif, lebih tersaring. Nah begitu misalkan tunda 2 tahun, tahun kedua sudah sampai posisi tertentu, ini dengan catatan karir Syifa harus bagus, harus bekerja dengan baik, harus punya resolusi yang baik. Otomatis gula-gula tadi, semut-semut tadi yang datang adalah semut-semut yang berkualitas. Saya pikir pasti papanya Syifa akan mendukung. Papa mau dapat semut yang berkualitas atau semut yang tidak berkualitas. Wah, gitu ya cara mengconvince-nya ya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Syifa ya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan tentang tema kita mulai dari 1. Oke. Ya, yang pakai baju kotak-kotak, pakai kacamata, silakan. Namanya siapa? Selamat malam, nama saya Karen. Karen. Saya saat ini di tahun kedua kuliah dan saya mempunyai resolusi di tahun 2017 ini saya akan melakukan kerja praktek. Namun saya belum memiliki ide mengenai kerja praktek apa yang harus saya lakukan. Oke, sudah punya resolusi tapi belum punya ide, belum punya cara untuk melakukan hal tersebut. Kamu kalau boleh tahu kuliahnya kuliah apa? Jurusan teknik lingkungan. Teknik lingkungan.
Baik. Nah, Mas Edvan gimana nih? Ini termasuk salah satu orang yang tadi saya bilang ya, punya resolusi tapi masih belum tahu caranya. Makanya hadir di sini untuk cari tahu caranya. Oke, ketika kita sudah menentukan jurusan kuliah, hal yang kemudian kita harus cari adalah apa sih passion kita? Lebih kemana sih? Apa sih hal yang paling kita cintai di dalam kehidupan? Beberapa orang lebih suka membaca, beberapa orang lainnya lebih suka berbicara. Bahkan ada juga yang lebih suka tidur. Nah, ini cocok buat buka kos-kosan atau buka hotel ke depannya ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita harus temukan itu. Ya. Nah, sepanjang kita hidup selama ini, hal apa yang paling kita sukai, paling kita cintai, dan seringkali membuat kita lupa waktu ketika melakukannya. Nah, jika itu sudah ketemu, maka coba nikahkan, ya, gabungkan dengan jurusan kita di kuliah, di perkuliahan. Jadi coba gabungkan, misalnya tentang jurusan lingkungan hidup, misalnya senang menulis. Nah, maka cobalah untuk menulis buku-buku tentang lingkungan hidup. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya, atau mungkin kita lebih bisa menemukan hal apa yang paling kita sukai dan kita hubungkan dengan jurusan kuliah yang kita ambil. Atau bahkan dengan pekerjaan atau bisnis kita. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, caranya kemudian setelah kita tahu, maka kita pasang vision. Jadi sudah ketemu passion, pasang vision. Kita mau bawa kemana nih ke depannya? Ya, buat impian yang besar, buat target yang besar, lalu kemudian kita uraikan satu persatu apa saja yang harus kita lakukan, dari yang paling mudah sampai yang bisa kita lakukan yang paling susah. Jadi itu mission, jadi passion, vision, mission. Nah, mission ini kita tulis tuh. 1, misalnya saya harus berkunjung ke penulis A. 2, saya harus belajar ke orang yang sudah sukses di jurusan lingkungan hidup. 3, saya harus terus dari yang paling mudah sampai yang paling susah, sampai kita misalnya membuat perusahaan di bidang tersebut. Baru kemudian yang terakhir adalah action. Langsung eksekusi, langsung mulai sekarang juga. Jadi dari yang tadinya impossible menjadi Impossible. Ya. Saran saya untuk kamu cuma satu. Satu caranya untuk bisa mendapatkan cara adalah ya dengan mencari role model. Cari orang yang sudah pernah melakukan apa yang kamu inginkan. Dan pelajari dari orang itu. Lihat kakak kelas kamu biasanya magang di mana, mereka melakukan apa, pekerjaannya apa. Cari yang kamu suka dan ya belajar dari situ dan cari caranya. Jadi menurut saya itu cara yang paling cepat dan paling mudah untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan juga. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Oke. Pak Bong dan Mas Edvan, ya hari ini kita seru banget tema kita mulai dari 1. Dan memang mulai dari 1 ini punya banyak arti ya. Betul. Tadi mulai dari 1 berarti mulai dari bulan ini. Betul. Mulai dari 1 juga berarti kita sudah punya modal ya. Mulai dari 1 juga berarti ya kerjakan dari hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana. Betul. Ya. Dan selain itu memang nggak mudah ya untuk memulai. Tapi Anda juga nggak boleh langsung menyerah. Segera tentukan arah dan perhatikan setiap sisi dan jangan sampai lengah. Banyak cara untuk dilakukan, maka dari itu ayo hari ini juga segera mulai dan ambil perencanaan. Bangunlah dengan keteguhan dan juga lengkapi dengan keyakinan. Di dunia ini gak ada yang mustahil. Meski peluangnya terlihat kecil, tapi jangan berpikir kerdil. Tetap mulai dan berjuang sampai berhasil. Oke? Mulai dari 1, Pak Bong. Iya, jadi kalau misalnya kita berlari dengan sangat kencang, lalu kemudian tersandung dan jatuh, ingat bahwa kita terjatuh 1 meter ke depan. Ya, jika jarak kita 10 meter dengan garis finish kita, berarti kita 9 meter lebih dekat. Ingat bahwa sukses itu meninggalkan jejak, gagal meninggalkan pelajaran, tapi diam meninggalkan penyesalan. Mas Edvan. Oke, mulai dari 1. Jika tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, maka hidup kita hancur. Tapi jika tahun ini sama dengan tahun lalu, maka hidup kita begitu amat sangat rugi. Tapi jika tahun ini lebih baik dari tahun yang sudah lalu, maka hidup kita adalah hidup yang sukses. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana bersama Bong Chandra dan juga Edvan M. Kautsar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible. Possible.